Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ya, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Ya, sebelum memulai pelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu untuk ketua kelas. Tolong pimpin doa teman-teman. Teman-teman, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Tenang berdoa, dipersilakan. Berdoa selesai. Ya, sebelum melanjutkan pembelajaran hari ini, Ibu mengecek kehadiran dulu untuk kelas pemasaran 1. Hadir semua atau ada yang tidak hadir? Hadir semua, Bu. Oke, alhamdulillah. Sebelumnya minggu kemarin kita sudah mempelajari materi tentang pelayanan prima. Masih ada yang ingat tentang pelayanan prima, cara menjaga kebersihan badan itu seperti apa? Oke, Riri. Mandi 2 kali sehari. Ya, mandi 2 kali sehari. Oke, ada yang lain lagi? Cara menjaga kebersihan diri, oke Nadia? Kayak misalnya Gosok gigi habis makan harus dirutinkan. Nah, itu materi yang kemarin yang sudah pernah diajarkan tentang pelayanan prima. Nah, untuk hari ini kita akan melanjutkan materi tersebut. Sebelumnya, sebelum kita melanjutkan materi untuk hari ini, ada kesepakatan dulu yang harus kita sepakati pada pertemuan hari ini. Yang pertama, tidak boleh memainkan handphone pada saat Ibu menjelaskan. Setuju? Setuju. Oke. Yang kedua adalah ketika mengerjakan LKPD nantinya harus mengumpulkan tepat waktu sesuai dengan aturan yang memang sudah diberlakukan di awal. Sepakat? Oke, sepakat. Oke, terima kasih. Itu kesepakatan hari ini. Dan untuk hari ini materi yang akan kita pelajari, tujuan pembelajaran yang harus kalian capai adalah ruang lingkup pemasaran barang dan jasa. Nah, sebelumnya sudah ada yang pernah menganalisis tidak bentuk pemasaran barang dan jasa atau bentuk pasar yang seperti apa yang ada di lingkungan sekitar kalian? Oke, Nadia. Oke, pasar tradisional dan pasar modern. Kalau pasar tradisional dan pasar modern itu perbedaannya di mana? Ada yang tahu? Lebih spesifik mungkin. Ada yang pernah ikut orang tuanya ke pasar? Pernah. Oke, ayo. Oke, kalau pasar modern itu seperti Hypermart, Swalayan. Kalau pasar tradisional? Ya. Berarti kalau dilihat dari segi display barang atau apa itu jelas berbeda ya Nak ya. Kalau misalkan pasar tradisional kan dia masih ada proses tawar menawar di situ. Kalau yang pasar modern mungkin kita tidak bisa ada proses tawar di situ. Nah, itu nanti akan kita lanjutkan di pembelajaran hari ini. Sebelumnya kalian melihat tayangan dari video Ibu Putri ini. Ini tentang apa yang akan dipasarkan dan tujuan pemasaran itu sendiri. Konsep pemasaran. Sudah diamati video dari yang Ibu tayangkan? Nah, sebelumnya apakah ada yang pernah tahu tentang tujuan orang berjualan di pasar? Oke, Riri. untuk mendapatkan Iya. Yang pertama tadi yang Riri sebutkan adalah untuk mendapatkan uang, itu tujuannya. Selanjutnya yang kedua untuk saling bertransaksi dan memenuhi kebutuhan ekonominya. Nah, mungkin ada yang lain lagi. Nah, selanjutnya menurut kalian apa sih perbedaan antara pemasaran barang dan jasa? Oke, Safa. Oke, berarti perbedaannya adalah kalau pemasaran barang dan jasa itu ada bendanya atau barangnya. Nah, kalau jasa itu adalah dalam bentuk layanan yang mereka berikan. Contoh misalnya tadi yang disebutkan Safa, ada layanan salon, kecantikan kayak gitu ya. Mereka memberikan pelayanan jasa mereka. Nah, itu perbedaannya. Sampai sini ada yang ingin menambahkan lagi perbedaan dari pemasaran barang dan jasa? Paham? Oke. Kalau sudah paham, selanjutnya Ibu bagikan lembar LKPD kegiatan awal. Silahkan dibuka dari link yang sudah Ibu bagikan. Oke. Nah, di situ ada petunjuk pengerjaan LKPD. Ya.
terlebih dahulu identitas sekolahnya, terus selanjutnya identitas kalian ya. Nah, untuk mengerjakan LKPD ini dikerjakan berkelompok bersama teman sebangku. Oke, sudah ada yang bisa? Selesai? Oke, kelompok Riri dan Ade. Bisa disampaikan hasil dari kerja kelompoknya dengan teman sebangku. Pada gambar 1 menekan bahwa sangat jelas terlihat perbedaan antara pemasaran barang dan jasa, terlebih dilihat dari sisi produk yang dijual. Ada yang berwujud dan ada yang hanya bisa dirasakan manfaatnya saja. Sekian dari kelompok saya. Ya, terima kasih, beri aplaus dulu untuk kelompok Riri. Itu tadi pendapat dari kelompok Riri dan Ade ya tentang perbedaan pemasaran barang dan jasa. Dilihat dari menganalisis gambar yang ada LKPD sebelumnya. Nah, dapat Ibu perjelas, di situ ada gambar 1, yang mana di gambar 1 ada banyak barang yang ditampilkan. Ya nggak Pak Uji, yang sudah dibuka tadi di LKPD-nya. Oke, nah yang selanjutnya gambar sampingnya ada yang tidak menampilkan barang sama sekali, tapi hanya profesi, dia sambil membawa stetoskop, membawa kertas kayak gitu. Nah, dari situ kalian bisa menganalisis perbedaan yang mana yang pemasaran barang, yang mana pemasaran jasa. Nah, dari apa yang dikatakan Riri tadi, sudah adakah yang bisa memahami perbedaan kedua dari gambar tersebut? Pemasaran barang dan jasa, bedanya? Seperti yang disampaikan Sapa sebelumnya tadi juga, kalau pemasaran barang itu kan ada barang yang dijual, kalau jasa itu memberikan manfaat yang dirasakan, itu yang mereka beli. Adalah saya membagi peserta didik menjadi beberapa kelompok. Dari satu kelompok nanti isinya 4 orang. Selanjutnya untuk lembar LKPD, Ibu share melalui link di WhatsApp-nya masing-masing. Silahkan membuka di HP-nya untuk LKPD yang kedua ya. Silahkan sambil menyaksikan video yang ada. Nanti instruksi di akhir ada LKPD yang saya bagikan. Pernah melihat produk Unilever? Oke, sering. Di rumah semua pasti punya, Ibu yakin? Ada LKPD yang Ibu bagikan tadi. Silahkan kalian untuk membuka LKPD-nya tadi. Di situ di kegiatan kedua bersama kelompoknya berempat tadi, silahkan menganalisis dari kedua produk tersebut. Yang satu Ibu tampilkan ada produk Lippy Boy, sabun Lippy Boy, tahu nggak? Nah, yang kedua adalah kecap Bango dari sama-sama produk Unilever. Silahkan alat tulisnya sudah disiapkan. Silahkan dituliskan di LKPD dari hasil analisisnya bersama kelompok. Oke, kelompok mana yang mungkin merasa ada hambatan? Oke, sejauh ini lancar. Kelompok Siva? Aman. Kalau ada kendala atau hambatan, silakan diutarakan. Nanti yaitu ada dua produk itu kan sama-sama dari produk Unilever. Nah, kalau Lippy Boy biasanya dia berkampanye sosial melalui cuci tangan bersama, masuk setiap sekolah misalkan dia mengadakan cuci tangan bersama untuk menjaga kebersihan. Nah, menurut kalian sesuai dengan petunjuk LKPD itu tadi, mereka memakai strategi pemasaran apa? Selanjutnya, apakah menurut kalian cara pemasaran mereka itu sudah efektif atau belum? Itu ya, silahkan dicari bersama kelompoknya dulu. Mungkin kelompok mana yang belum paham? Oke, sudah ada kelompok yang ingin mempresentasikan hasil diskusinya? Oke, silakan Dewi, perwakilan Dewi ya. Jadi menurut hasil diskusi kelompok kami, strategi pemasaran yang dipakai adalah yang membuat produk tersebut mudah dikenal. Lalu menurut kami strategi yang digunakan sangat efektif dilakukan dikarenakan sangat mudah diterima di kalangan masyarakat. Seperti halnya melalui festival jajanan Bango yang menarik bagi orang-orang untuk datang berkunjung dan secara tidak langsung memperkenalkan produk kecap Bango tersebut. Ya, berarti untuk kelompok ini beranggapan bahwa sangat efektif sekali cara pemasaran mereka dan menggunakan strategi STP tadi ya. Nah, oke. Untuk sementara ada yang memberi tanggapan dari hasil presentasi kelompok ini? Oke, kelompok Riri. Memberikan masukan kepada Oke, silakan berdiri Riri biar lebih terlihat. dari hasil yang sudah dipresentasikan, Ya. mungkin bisa lebih diperjelas jika kedua produk Unilever tersebut menggunakan marketing orientation. Juga dalam hal ini, maksudnya adalah pihak Unilever memiliki pasar yang berbeda-beda karakter tiap negara dengan melihat atau memahami kebutuhan pelanggannya. Contohnya, tidak semua produk Unilever bisa ditawarkan kepada setiap negara. Oke, berarti terima kasih Riri. Aplaus dulu untuk yang menjawab hari ini. Untuk
Ri tadi beranggapan menggunakan strategi marketing orientation. Artinya adalah bagi mereka produk Unilever itu tidak hanya untuk satu segmentasi pasar saja. Tiap negara mungkin akan berbeda. Mungkin di kecap Bango di Indonesia terkenal sekali ya, karena pemasarannya mungkin untuk orang Indonesia itu sangat lazim dan memang sangat sering ditemukan. Nah itu yang maksud Riri tadi, ada marketing orientasi. Dia berorientasi itu ke negara mana saja yang harus mereka jual produk tersebut. Itu maksudnya ya. Oke, terima kasih. Atau ada tanggapan lain dari kelompok lain? Oke, Erlis. Nah ini yang maksud dari Erlis adalah tadi melanjutkan dari pendapatnya Riri tentang marketing orientation. Maksudnya di sini adalah tidak semua negara yang bisa memperjualbelikan produk Unilever yang sama. Nah, untuk hari ini kesimpulan yang dapat kita ambil dari pembelajaran hari ini, ada yang bisa menyimpulkan nggak apa sih yang kalian dapat tentang pelajaran pemasaran barang dan jasa hari ini? Dan itu kami juga tahu tentang strategi pemasaran yang dipakai oleh produk Unilever. Iya, tadi yang terakhir yang kalian diskusikan, kalian menjadi tahu dari hasil diskusi hari ini luar biasa sekali. Sudah bisa menyimpulkan bahwa strategi pasar itu tidak hanya satu ya, yang pasti yang dipakai adalah tergantung dari marketing orientasinya yang pertama tadi, terus melihat dari segmentasi pasar yang ada juga. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Cukup jelas dari hasil diskusi hari ini? Oke, selanjutnya silahkan nanti hasil LKPD-nya itu dikumpulkan ke Pauji ya, dikumpulkan untuk tugas LKPD-nya. Dan untuk hari ini hasil presentasi dari kalian luar biasa sekali. Ibu apresiasi ya, karena memang kelasnya luar biasa, sangat aktif, semua kelompok memberikan tanggapannya. Dan untuk kelompok terbaik pada hari ini nantinya akan mendapatkan bintang kebaikan. Seperti kalau biasa ibu mengajar ya, ibu kasih bintang kebaikan dalam bentuk nanti sertifikat kebaikan kayak gitu di akhir pertemuan. Untuk kelompok terbaik yang aktif sekali hari ini adalah dari kelompoknya Riri. Oke, nomor 1. Selanjutnya untuk hari ini nanti ibu akan memberikan tes formatif yang bisa kalian kerjakan di rumah ya, untuk mengukur sejauh mana pemahaman kalian dari segi materi yang diajarkan hari ini ya, ya. Nanti bisa kalian kerjakan di rumah dan bisa dikirimkan via link Google Form, nantinya dikumpulkan agar tidak memakai kertas terlalu banyak, nanti bisa dikirimkan di via WhatsApp. Oke, selanjutnya untuk hari ini apa pengalaman yang bisa kalian dapatkan? Oke, Rahma. Oke, berarti di kelompok ini tidak ada hambatan tadi ya untuk mengerjakan tugasnya. Selanjutnya ada yang mengalami hambatan nggak? Ibu, kami awalnya sedikit ada hambatan dalam penyelesaiannya. Dikarenakan tadinya masih ada miskomunikasi antara kalau Alhamdulillah ya, berarti karena namanya berkelompok pasti ada pendapat yang memang terkadang dominan gitu ya nak ya. Jadi kita harus mendengarkan satu sama lain juga, saling berbagi dan saling sharing. Nah di sini untuk kelompok sudah memberikan tanggapan dan apa yang didapatkan hari ini adalah tentang pembelajaran pemasaran barang dan jasa. Kalian dapat memahami apa itu tadi perbedaan pemasaran barang dan jasa, apa saja strategi pemasaran yang dipakai di produk Unilever. Nah selanjutnya ibu ingin bertanya, apakah kalian merasa senang dengan pembelajaran hari ini? Merasa senang. Selanjutnya apakah nantinya akan tetap bersemangat untuk menerima pembelajaran berikutnya? Oke, kalau begitu untuk hari ini Ibu cukupkan sampai di sini pertemuan kita, dan untuk minggu depan kita akan membahas materi tentang menganalisis pasar. Jadi minggu depan kita akan lebih menganalisis pasar itu dari segi jenis-jenisnya. Tadi kan ada tuh yang disebutkan pasar tradisional, pasar modern itu apa. Nah nanti lebih spesifik pertemuan berikutnya setelah ini. Oke, untuk hari ini Ibu tutup dulu pertemuan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.